Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Mari kita teruskan kembali daripada pembahasan kita. Kembali kepada yang tadi. Jadi di dalam berdirinya kita di dalam sholat ataupun merapatkan barisan itu walaupun sifatnya bukan wajib, itu merupakan sifatnya sunnah. Tapi apabila seperti tadi dikatakan kita tidak mau rapat, ada orang yang selalu mau merapat sampai nginjek kaki, sampai apa, ini bisa termasuk dolim. Karena kalau kita misalkan di dalam sholat kita merasa badan kita agak bau ataupun terasa baju kita basah, itu malah disunahkan renggang, jangan sampai rapat. Karena kata Nabi itu termasuk atau masuk juga ke hadis Rasulullah SAW, la doror wala diror. Jadi ketika kita basah jangan sampai membasahi orang. Apabila kita kata tadi maaf badan kita agak terasa bau, jangan sampai baunya kita tercium oleh orang lain. Makanya disunnahkan Pak, setiap kita mau sholat sebenarnya pakai minyak wangi-wangian agar supaya memberi pahala. Ketika teman kita menyium wangi-wangian daripada wanginya kita yang dipakai oleh kita, itu memberikan pahala Pak. Tidak harus surur ya. Jadi walaupun kata tadi ini hukumnya sunnah ya. Jadi ketika berdirinya kita, renggangnya kaki ini ada aturannya Pak. Tidak terlalu lebar dan juga tidak rapat. Jadi sunnahnya memang harus terbuka kaki kita. Kecuali perempuan. Kalau perempuan harus rapat, sunnahnya rapat kalau perempuan. Jangan terbuka kakinya kalau perempuan. Kalau perempuan rapat. Ya. Jadi kalau laki-laki terbuka kayak tadi. Ukuran seperti ukuran yang tadi telah diterangkan. Ya. Salat para bapak sekalian, ini merupakan ibadah inti, bukan saja badaniyah, qalbiyah, semua yang namanya jawarih anggota kita itu betul-betul dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu-satunya dalam sholat. Makanya sedikit juga kita mungkin bahas dari awal, ketika sebelum sholat itu disunatkan dulu kita berazan. Kalau mau meringkes Pak, kalau mau meringkes itu qomat saja. Tapi tidak ada adzan saja, qomatnya tidak dibaca. Jadi kalau adzan dibaca itu harus iqomah. Kalau mau diringkes ketika kita sholat, walaupun sholat sendiri, itu iqomah dulu. Ya. Seperti ada sedikit mungkin permasalahan. Maaf keluar dari permasalahan. Kita ada yang orang meninggal ketika dikuburkan itu ada sebagian ulama-ulama selalu diadzanin ya. Diadzanin. Itu kalau bisa jangan adzan saja dengan iqomahnya. Karena kalau mau meringkes ini iqomah saja. Jadi kalau adzan ini harus nyambung terus iqomah. Ya. Nah ini. Jadi sebenarnya intinya adzan ini bukan untuk memanggil sholat saja. Ketika anak lahir sampai Nabi menyatakan pa'adana udunal yumna wa iqamah udunal yusra. Ketika anak lahir itu sunnah telinga yang kanan diadzanin, telinga yang kiri diiqamat. Agar supaya apa? Yang namanya Ibnu Sibyan, yang namanya ada setan pengganggu anak-anak, insya Allah apabila anak terlahir telinga kanannya diadanin terus telinga kirinya diikomatin, itu tidak akan mengganggu Pak. Lam yaduru Sibyan, kata Nabi Rasulullah SAW. Jadi di sini gambarannya bukan saja adzan ini untuk sholat, bukan. Secara khusus adzan ini memanggil untuk sholat, betul. Ya. Tapi kalau kita dihubung-hubungkan seperti tadi, anak ngerti apa kalau memang tujuannya mengajak sholat? Padahal Nabi menyatakan ini disunnahkan
atau menganjurkan anak lahir itu telinga yang kanan diadanin, telinga yang kiri diikomatin. Malah kalau saya lihat di kitab-kitab Pak, di kitab-kitab ini adzan ini intinya bisa mengusir setan Pak, dengan adzan ini. Ketika misalkan kita masuk rumah ini seolah-olah ada makhluk halusnya lah, ada ini kita adzan, itu insya Allah rumah itu akan terjaga. Ataupun bahasa kita ada seseorang yang kena apa, kemasukan tuh, bahasa Sunda mah kesurupan ya, adzan ini insya Allah. Jadi adzan ini bukan saja untuk memanggil sholat, bukan. Makanya dari tadi dikatakan ada ketika kita memasukkan jenazah itu seolah-olah ulama-ulama menganjurkan adzan, gitu kan. Untuk apa adzan? Ya memang bukan untuk mengajak sholat adzan di situ, tapi tujuannya untuk mengusir setan. Karena adzan ini merupakan zikir. Kita menyebut Allah, menyebut Rasulullah, ya, itu merupakan zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikratan faulil mu'minin. Ingatlah atau dzikirlah, beri peringatanlah, beri pengingatanlah bahwa sesungguhnya memberi peringatan ini bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Ya. Nah ini kita ambil dari situ. Jadi ada sebagian orang yang ketika memasukkan jenazah ke liang lahat itu ada ulama-ulama yang menyuruh adzan. Jadi tujuannya bukan mengajak sholat di situ, tapi tujuannya itu untuk mengusir setan. Karena yang namanya setan, Pak, di sini kita perlunya betul-betul ngaji itu, Pak. Yang namanya setan bukan saja ke masjid, ketika kita masuk kubur setan masih masuk, Pak. Ikut masuk itu, naudzubillah summa naudzubillah. Ketika seseorang di dalam kubur, ini setan seolah-olah menjelma sesosok apal. Ini setan mengatakan anna rabbuka. Apabila kita tidak tahu yang namanya tauhid atau kita tidak ngaji tauhid, ini bahaya, Pak. Ya. Jadi nanti ada setan masuk kubur mengatakan anna rabbuka, aku ini Tuhanmu. Apabila seseorang karena kita tidak tahu, kita mengakui bahwa yang mengaku itu Tuhan kita, itu naudzubillah summa naudzubillah. Makanya para ulama ini benar-benar ihtiyat, kehati-hatian. Jadi ada jenazah yang mau dimasukin diadzanin, ada orang yang kesurupan diadzanin, ada rumah-rumah yang kayak rumah hantu lah kalau bahasa kita, diadzanin. Itu hikmahnya adzan sangat besar sekali. Malah dulu orang tua, saya nggak tahu dulu apa ada dalilnya, tapi ada setelah dibuka. Apabila ada angin besar ataupun ada hujan yang sangat lebat menakutkan, Pak, itu orang tua menyuruh di pintu-pintu atau di jendela-jendela adzan, itu menyuruh seperti itu. Dulu saya tidak tahu bahwa ini ada dalam dalilnya. Tahunya kita lihat di kitab-kitab taklimun ta'lim ada. Ya. Ini masya Allah. Jadi kehati-hatian para ulama-ulama itu. Ya. Jadi di dalam sholat juga kita disunnahkan sebelum sholat ini adzan. Apabila tidak adzan, kalau mau diringkas itu iqomah. Ya. Dan juga sedikit, Pak, kita sangat berharap walaupun dengan amal sedikit tapi pahala kita banyak. Ini ada hadis Nabi Rasulullah SAW yang mudah-mudahan bisa hafal sekaligus ataupun tidak nanti bisa mencatat, ya. Nabi menyatakan begini, Pak, man qala indal adzan, barang siapa yang mengucapkan ketika adzan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan, kataballahu ta'ala kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha an'u alfa sayiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan ketika adzan, baik yang adzan ataupun yang mendengarkan adzan, itu dibaca ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama jawab dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholati wa ahlan. Ini pahalanya kata Nabi Rasulullah SAW
Allah akan catat, Allah akan tuliskan buat orang yang membacanya 1000 kebaikan, dan juga akan menghapus 1000 kejelekan, dan juga akan mengangkat 1000 derajat. Ini insya Allah hadisnya sahih ya. Kita lihat di kitab-kitab sahih itu, di dalam bab adzan ada itu. Ini mudah-mudahan hafal sekali, hafal ya. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati wa ahlan ya. Ketika kita baca, muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca itu. Insya Allah hafal ya. Oh iya bisa, ini alhamdulillah ada ya. Ini kata tadi Nabi menyatakan akan ditulis 1000 kebaikan, akan dihapus 1000 kejelekan, dan akan diangkat 1000 derajat. Dan juga ketika kita mendengarkan adzan, pastinya kita menjawab daripada suara adzan tersendiri. Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dibaca juga asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga sedikit faidah, Pak. Ketika muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mustami'in yang mendengar, Nabi menyatakan man sami'a nida'a, barang siapa yang mendengar adzan ya, terus faqabbala ibhamai, terus menyium dua apa ini, dua jempol, dua ibu jari ya. Qabbala ibhamai, dicium, ala ainihi, terus di pawa doa ala ainihi, terus ditempel kedua mata, dicium terus ditempel kedua mata. Wa qala, terus mengatakan marhaban, maaf, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Santri awalnya apa? Santri awal. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Ya, ketika ini kita mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Sekali lagi, kata Nabi Rasulullah SAW, man sami'a nida'a, barang siapa mendengar adzan. Ini dikatakan oleh ulama, tafsirannya diterusin, yaitu ketika pembacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus kita menyium dua ibu jari ini, dicium, terus disimpan di mata sambil dibaca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Ini pahalanya kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana safi'uhu ila yaumil qiyamah. Ana safi'uhu yaumal qiyamah. Aku yang akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Wa qaiduhu ilal jannah, dan aku yang akan menuntun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pas pembacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyium ibu jari kita, terus disimpan di kelopak dua mata ini sambil membaca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu ayunina, maaf bukan qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Ini pahalanya kata Nabi Rasulullah SAW, anna safi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu ilal jannah. Aku yang akan memberikan syafaat kepada orang ini kelak di hari kiamat, dan aku yang akan menuntun ilal jannah sampai ke surga. Ini juga insya Allah hadisnya sahih. Malah di kalangan para habaib ini sudah masyhur, Pak. Ketika saya masuk pesantren habaib, masjid habaib, ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu hampir serempak, Pak. Hampir serempak. Ya. Ini masya Allah faidah sedikit. Faidah sedikit ketika kita mendengar adzan. Dan jangan sekali-kali kita ketika mendengar adzan jangan sampai tidak dijawab. Jawab walaupun kita misalnya kita sambil ngobrol sambil jawab, kita misalnya sambil ngobrol jawab gitu kan, dijawab. Kalau bahasa Sunda mah seolah kasarnya ngalelewe gitu. Jadi ketika muadzin Allahu Akbar, jawab sama kita Allahu Akbar. Kecuali di dalam muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita membaca
la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan juga apabila di waktu subuh, apabila muadzin membaca as-salatu khairum minan naum, terus kita menjawab shadaqta wa barrta wa ana dzalika minasyahidin. Ya. Itu ketika mendengar as-salatu khairum minan naum. Hayal shalah, hayal falah, itu dibaca, dijawab oleh kita pembacaan la haula wala quwwata illa billahil azim. Ketika diajak salat, diajak untuk mendapatkan kemenangan, aslinya kita tidak ada kekuatan, Pak. Sekalipun untuk sholat tidak ada kekuatan, Pak. Karena namanya kebaikan ini, Pak, maaf, ini kebaikan ini taufik dari Allah, Pak. Kebaikan ini merupakan hidayah dari Allah. Siapapun berbuat sekecil apapun kita kebaikan, itu semua melalui taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taufik Allah. Mungkin kalau tidak ada taufik Allah, tidak bisa kita berkumpul, Pak, untuk mendengarkan ilmu-ilmu Allah, tidak bisa. Makanya apabila seseorang tahu bahwa yang namanya kebaikan, taufik dan hidayah Allah, insya Allah amaliyahnya tidak akan dibarengi dengan yang namanya ujub. Ada kan seseorang ujub, ini bahaya ujub itu kan. Ujub dengan kebaikannya. Itu jangan, hati-hati. Karena kita tidak punya kebaikan aslinya, Pak. Karena kebaikan ini dari Allah. Taufik hidayah dari Allah. Sampai dikatakan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak menginginkan memberikan kebaikan kepada seseorang, itu pasti Allah memberi taufik hidayah agar supaya orang ini mengerti dan mengerti agama. Agar supaya orang ini dengan taufik hidayah ini bisa hadir di majelis taklim. Ini taufik hidayah Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tidak ingin ataupun seseorang tidak diberikan taufik dan hidayah, tidak akan bisa. Sekecil apapun kita kebaikan nggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Insya Allah dengan tahunya ini, amal kita tidak akan dibarengi dengan yang namanya ujub. Kenapa orang ujub? Merasa, karena lupa bahwa kebaikan ini sebenarnya dari Allah. Merasa kebaikan dari diri sendiri. Itu namanya ujub, naudzubillah. Tapi ketika kita tahu bahwa kebaikan ini taufik hidayah, tidak ada seorang pun sekecil apapun kebaikan kalau tidak melalui taufik dan hidayah Allah, tidak akan mampu. Makanya pastinya orang yang tahu ini akan pandai atau sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tahu taufik dari Allah, kalau seseorang tahu bahwa nikmat dari Allah, kalau seseorang tahu akan dosanya, akan kejelekannya, itu insya Allah yang namanya ujub di dalam hati kita akan hancur, Pak. Kalau misalkan kita mempunyai ujub, ini kan bahaya juga yang namanya ujub, Pak. Jadi ujub ini termasuk muhbitot yang bisa membatalkan pahala-pahala amal kita. Nah, di sini kita. Jadi insya Allah dengan di sini baik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita bisa mendengarkan daripada ilmu-ilmunya Allah yang diterangkan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab. Jadi kembali kepada tadi, ya. Jadi kita perhatikan dalam sholat ini bukan saja sholatnya saja. Jadi ketika adzan atau mendengar adzan juga di sana ada faidah-faidah tersendiri. Ya, mudah-mudahan tadi hafal ya, ataupun tidak hafal nanti ini ada rekamannya. Ya. Terus juga kalau hafal, mudah-mudahan hafal. Ketika setelah beres adzan itu doanya jangan tidak dibaca. Ini doa faidah adzan itu masya Allah. Ini seolah-olah kita kan bertawasul, minta kepada Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allahumma rubbah hadi da'wati tamah wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammad. Nah, itu di sana. Ya. Kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sa'ala li wasilah halat alaihi syafa'ah. Barang siapa yang minta aku dijadikan wasilah, seperti dalam doa adzan itu, halat alaihi syafa'ah, akan datang kepada orang ini syafa'ah, akan datang kepada orang ini pertolongan. Jadi jangan dianggap-anggap nih doa dan ya kalau bisa mudah-mudahan hafal, gitu. Mudah-mudahan hafal. Ya. Ini masya Allah kebaikan daripada kebaikan yang ikut dengan ibadah sholat ini semuanya masya Allah tabarakallah. Jadi akan betul-betul membawa kebaikan buat kita semuanya. Ya. Kembali kepada tadi, ya, insya Allah, gitu, dengan kebaikan-kebaikan kita memperhatikan shaf awal.
dan juga tata tertibnya, kaifiahnya ketika kita berdiri ataupun ketika merapatkan barisan atau meluruskan barisan. Ini merupakan daripada sunnah Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW di sini, waqad kana Rasulullah SAW yuhrisu ala dalika wa yatawala fi'lahu binafsi wa yaqulu litusawwu sufufakum aw li khalifannallahu baina qulubikum. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila engkau tidak selalu memperhatikan saf awal atau tidak memperhatikan daripada meluruskan barisan, apakah kamu berkeinginan bahwa nanti Allah akan membedakan hati-hati kamu sekalian? Kenapa terjadi banyak persimpangan atau perselisihan hati-hati manusia ini? Di antaranya orang-orang yang sholat itu tidak bisa meluruskan ataupun tidak memperhatikan daripada barisan-barisan sholatnya. Jadi Masya Allah. Tapi ketika kita betul-betul meluruskan barisan, ini akan bersatu, Pak. Hati kita akan bersatu. Akan bersatu. Saya dulu pernah datang pengajian di Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ketika hadir di situ ada ulama-ulama dari 20 negara, Pak. Ada sebagian dari Libanon kalau nggak salah. Itu ketika berdoa, beliau meminta agar kita rapat semua, sampai ini tangan-tangan ditempelin semua. Nah, beliau berdoa seperti itu, berkehendak menginginkan jadi perkumpulan kita daripada sekian ribu orang ini, baik di luar ataupun di dalam, semua disuruh agar supaya hatinya bersatu, dan juga dengan kesatuan itu akan bersatunya kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat kata tadi di sini Rasul mengatakan, apabila kita sama sekali tidak memperhatikan, nanti ditakutkan apakah kamu ingin Allah akan membedakan hati-hati kita. Makanya terjadi banyak perselisihan ya. Karena kita kurang betul-betul ya. Tapi kalau kita betul-betul memperhatikan daripada barisan-barisan sholat kita, betul-betul diperhatikan shaf awal barisan, itu mudah-mudahan Rasul berharap di sini Allah akan menyatukan hati-hati kita. Pada dasarnya, Pak, kita mungkin sering mendengar yang namanya silaturahimnya atau silaturahmi, menghubungkan rasa sayang, silaturahmi. Ini sebenarnya yang ditujukan bukan silaturahmi saja, tapi agar supaya daripada silaturahmi ini ada yang namanya silatul qulub, hubungan antar hati, terutama kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah ada hubungan antar hati, kita tahu sakitnya teman kita, sakitnya saudara kita muslim pasti akan merasa sakit. Senangnya saudara kita yang muslim, kita akan merasa senang. Malah bukan itu saja, bukan yang diharapkan yang disebut silaturahmi, bukan silatul qulub saja, tapi kesananya kata ulama-ulama harus menjadi silatur ruh, hubungan antar ruh. Seperti hubungan antar ruh antara guru dan murid, umat dan rasul, ataupun anak dan bapaknya. Ini ada hubungan ruh nantinya, Pak. Nah, ini yang diharapkan kaum muslimin seperti itu. Bukan saja silaturahmi, tapi dari silaturahmi ini naik sedikit ada silatul qulub, hubungan antar hati. Tapi sudah kalau ada hubungan antar hati ini Masya Allah, insya Allah sakitnya kaum muslimin di Palestina, sakitnya kaum muslimin yang dibantai ini kita merasa sakit, akan merasa sakit. Tapi kalau sama sekali tidak ada hubungan antar hati, kita merasa biasa-biasa saja, naudzubillah. Dan begitu juga kalau kita melihat orang-orang muslim yang senang mendapatkan kebaikan, keberkahan, kita akan senang. Itu yang dinamakan hubungan antar hati. Setelah naik sedikit daripada silaturahmi, dari silaturahmi naik silatul qulub, naik silatul ruh. Kalau ada hubungan antar ruh, ini maaf, saya mungkin kalau punya masalah kitab terkhususnya, ataupun masalah-masalah ilmu, ataupun masalah-masalah apa ya. Ketika kita mengingat guru-guru kita, mengingat orang tua kita atau guru-guru kita khususnya, kita mendapatkan masalah di kitab itu, Masya Allah, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan berkat kita, mungkin ada hubungan ruh kita kepada guru kita,
ada percantelan kecintaan kita kalau anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya, itu sampai terjadi. Apakah ini dari siapa, tapi yakin karena dengan tawasul di situ seolah-olah guru yang sudah meninggal, yang sudah tiada ini memberikan ini, Pak. Ataupun tiba-tiba kita ngambil satu kitab, masalahnya tiba-tiba ada di situ. Walaupun kita yakinkan semuanya bahwa itu hakikatnya dari Allah. Cuman di dalam satu ayat Allah sendiri pernah menyuruh, pernah memerintahkan wabtagu ilaihil wasilah. Kata Allah, carilah ilahi, jalan kepadaku, jalan kepada Allah ini wasilah pelantara. Jadi Allah menyuruh kita agar supaya kita mencari pelantara, mencari sebab, mencari syariat. Kita lihat di tafsir-tafsir yang namanya wasilah perantara yang sangat besar itu, yaitu hubul anbiya wa hubul auliya. Cinta kepada nabi, cinta kepada nabi-nabi, ataupun cinta kepada wali-walinya Allah, cinta kepada guru-guru. Karena aslinya kalau kita misalkan kita tidak mengakui seseorang telah mengajar kita ataupun tidak mengakui guru, Pak, itu aslinya sampai disebut kata ulama laula murabbi ma'ruftur rabbi. Kalau tidak ada murabbi, kalau tidak ada yang mendidik, kita tidak akan tahu kepada Allah. Sampai ada seseorang yang menafikan ulama, yang menafikan ini, wah kita langsung aja kepada Quran dan hadis. Nah, bisa baca Quran dengan hadis dari siapa? Dari Nabi. Kalau sampai kita tidak diikut sertakan ulama-ulama ataupun guru-guru kita, ada kan seseorang seperti itu. Rasul sendiri mengatakan, taraktu fikum amroini, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara. Apabila kamu memegang dua perkara ini, kata Nabi Rasulullah SAW, lam tadilu abadan, engkau tidak akan sesat selamanya. Apa? Quran dan hadis. Betul kalau itu secara umum, tapi yang mengajarkan Quran dan hadis siapa? Nabi langsung? Tidak, kita melalui guru-guru kita. Saya bisa baca kitab dengan guru kita, dengan guru saya. Saya paham sedikit-sedikit bahasa Arab dengan guru-guru saya. Apabila kita menafikan sampai ditiadakan, kita langsung ini naudzubillah summa naudzubillah. La ta'addab man qablakum, itu orang-orang yang tidak beradab kepada orang-orang sebelum kita. Padahal kita disuruh selalu beradab kepada orang-orang yang terdahulu. Ya. Dikatakan sampai yang namanya kebaikan, al-khairu kullu bittiba'i salaf. Kebaikan, semuanya kebaikan itu dengan cara mengikuti kita ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Kita tahu bagaimana kalau tidak ada pendidikan daripada guru-guru ulama-ulama terdahulu. Sampai kau bisa dinafikan, sampai kau bisa ditiadakan. Langsung kita Quran dan hadis. Ya. Walaupun secara langsung Nabi mengatakan begitu, tapi yang jelas pasti yang mengajarkan Quran dan hadis itu guru-guru ataupun para ulama. Sampai kita tahu membaca Al-Quran, sampai kita tahu ini itu. Nah ini Masya Allah. Jadi kembali kepada tadi, apabila seseorang ada ta'aluk, percantelan hati, baik kita kepada guru, kepada ulama, kepada nabi, kepada siapapun itu insya Allah akan menjadikan satu sebab penolong kita. Karena Allah menyatakan wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan kepada Allah, ini wasilah perantara. Ini wasilah ini kalau bahasa santri ini nakiroh. Kalau nakiroh ini umum. Cuman daripada keumuman ini ada kekhususan. Dikatakan oleh ahli-ahli tafsir bahwa wasilah ini yang terbaik dan yang tertinggi hubbul anbiya. Karena jelas tidak akan kita tahu syariat-syariat agama kalau tidak melalui para nabi. Nabi diutus membawa syariat. Jadi kalau dengan ada cintanya hubbul anbiya, cinta kepada nabi-nabi, itu insya Allah akan menjadikan satu sebab perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, sangat senang kita mendengarkan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan waktu ya, sudah jam 8. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini ya, kurang lebihnya 1 jam walaupun terpotong dengan sholat, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi ibadah kita semakin tambah berpahala. Dan juga mudah-mudahan dengan harapan kita thalabul ilmi di sini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya yakin dengan
hadis Nabi, barang siapa yang mencintai ilmu atau mencintai orang yang membawa ilmu ataupun ulama ataupun daripada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyatakan lam tuktab, tidak akan ditulis alaihi buat orang ini khotoyatuhu, kesalahan-kesalahannya. Ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.